Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cedric Atan Raditya. Saya ingin menceritakan kisah tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam merupakan salah satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Beliau bersama 3 nabi, yaitu Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Syuaib alaihissalam ialah cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Madian Ibrahim dan ibunya putri dari Nabi Lut alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam lahir di Madian, sebuah wilayah yang terletak di dekat kota Aila di semenanjung Arab. Nabi Syuaib dilahirkan pada tahun 1600 sebelum Masehi. Nabi Syuaib merupakan keturunan dari Syuaib bin Mikail bin Yashar bin Madian. Nabi Syuaib diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Madian. Kaum Madian adalah bangsa Arab yang memiliki tempat tinggal atau menetap di wilayah yang berada di pinggiran Syam, atau sekarang lebih dikenal sebagai negara Suriah. Mereka terkenal akan kondisi tanah yang baik serta lahan pertanian yang sangat subur. Namun, kondisi tanah yang baik serta lahan pertanian yang baik juga ternyata membuat sebagian kaum Madian lupa bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kaum Madian yang terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah lebih memilih untuk menyembah pohon yang bernama Aika. Sifat dan perilaku kaum Madian sangat tidak mencerminkan terhadap ajaran-ajaran agama Allah dan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Sikap dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian seperti selalu berbuat buruk, bertingkah laku keji hingga merugikan orang lain, tetapi menguntungkan diri sendiri. Mereka yang melakukan kecurangan ketika berdagang, seperti menimbang suatu barang, maka timbangan tersebut akan dimenang dengan batu, sehingga pembeli merasa bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Dengan pasar pun ditambah menjadi 2 kali lipat setelah melakukan aksi yang tidak terpuji itu. Lebih parahnya lagi, penduduk Madian yang selalu berbuat kecurangan beranggapan bahwa mengurangi berat timbangan adalah salah satu kepandaian dan keahlian mereka dalam bertransaksi jual beli dalam berdagang. Nabi Syuaib pun menghampiri mereka dan mengingatkan agar mereka tidak selalu bersikap curang dan selalu bersikap jujur dalam berdagang. Sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 85, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Setelah itu, mereka atau kaum Madian menolak seruan atau ajakan Nabi Syuaib untuk beriman kepada Allah, dan bahkan mengancam untuk mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya pergi dari Madian. Dikarenakan kaum Madian sangat susah untuk diajak kembali ke jalan yang benar, kemudian Nabi Syuaib alaihissalam mulai memberitahukan akan ada azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan-perbuatan yang kalian telah lakukan. Mendengar ucapan Nabi Syuaib alaihissalam tersebut, mereka tidak takut dan bahkan kembali mengancam beliau. Setelah mendapat omongan dari kaum Madian tersebut, Nabi Syuaib alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azab yang besar bagi kaum Madian. Allah pun mengabulkan doa Nabi Syuaib alaihissalam tersebut dan menurunkan gempa bumi yang sangat dahsyat, hujan disertai angin kencang dan halilintar, serta angin yang membawa api panas yang membinasakan mereka semua. Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pergi meninggalkan Madian. Pesan yang dapat diteladani dalam
Kisah ini adalah satu, jujur dalam berdagang. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam ini mengingatkan pentingnya kejujuran dalam berdagang dan menolak segala bentuk kecurangan. 2. Beriman kepada Allah. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan pentingnya beriman kepada Allah dan menjauhi segala bentuk penyembahan selain kepadanya. 3. Kesabaran dan ketabahan dalam berdakwah. Nabi Syuaib alaihissalam mencontohkan kesabaran dan ketabahan dalam berdakwah dalam menghadapi penolakan kaum Madian dan ancaman saat berdakwah. Nama lain dari Nabi Syuaib adalah 1. Dijuluki atau dikenal sebagai Khatib Al-Anbiya atau juru bicara para nabi karena kemampuan dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Mukjizat Nabi Syuaib alaihissalam adalah 1. Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari azab Allah yang menimpa kaum Madian. 2. Atas izin Allah, Nabi Syuaib mampu mendatangkan azab berupa badai panas. 3. Atas izin Allah, Nabi Syuaib alaihissalam mampu mendatangkan awan hitam, petir, dan gempa bumi. Nabi Syuaib alaihissalam meninggal di kota Mahis di Yordania. Beliau dimakamkan di luar desa Hitin. Jadi kesimpulannya adalah Nabi Syuaib adalah sosok yang sangat penting bagi Islam. Beliau adalah seorang nabi dan nabi yang diutus untuk mengembalikan kaum Madian kepada jalan yang benar. Kisah hidupnya memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita, seperti pentingnya kejujuran, keimanan, dan kesabaran dalam berdakwah. Demikian cerita yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.